kontribusi apa yang sudah dilakukan oleh saudara pejabat tinggi Pratama dalam rangka merangkak kita dari papan bawah ke atas. Terus keuntungan apa yang didapat dari jabatan yang saya berikan sebagai pejabat tinggi Pratama? Ada ketawa juga. Justru memang kalau bagusnya adalah apa yang disampaikan Bupati justru harusnya benar. Ini kembali ke Kang Asep, jadi maka pasti itu pakai kabel. Anda memang katanya udah di sini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Garut. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Siang ini kami berada di Kopi Jaya. Ini nuansa di Maliboro ya, Yogyakarta. Ternyata di Garut pun ada, yaitu di Jalan Kota Garut ke arah Samarang. Saya ditemani siang ini dengan sahabat yang beberapa bulan tidak bertemu. Siap. Beliau beberapa saat kemarin telah menyelesaikan S3 ya. Sekarang doktor. Jadi kalau beberapa tokoh ada nama yang depannya doktor, sekarang teman sendiri langsung menjadi doktor. Dr. Hendro Sugiarto SE apa? MMKMT. MMKMT. Itu bidang apa tuh? Keuangan terpadu. Keuangan Mikro terpadu. Oh, gitu. Tapi di pemerintahan juga kan? Enggak, ekonomi. Kemarin waktu di kuliah di Jakarta S3 ilmu pemerintahan. S1 ekonomi, S2 ekonomi. Memang ini ya, kebetulan S2 saya itu antara perpaduan ekonomi Unpad kelas internasional ya, ekonomi Unpad sama antropologi Leiden University. Jadi memang antara ekonomi dan antropologi, karena memang konsentrasinya adalah berkaitan dengan poverty reduction atau penuntasan kemiskinan. Ya, Om, di kampus itu teman-teman katanya para pejabat ada dari Polri, Gubernur. Mulai dari S2 sampai S3 rata-rata pejabat. Ke S2 rata-rata pejabat BI, pejabat PJK, teman-teman S2 saya. Nah, kalau teman sekelas S3 ada 8 kepala daerah. Ada bintang 1 ya, bintang 1 Polri. Ada Kejati juga ada, gitu. Ada termasuk ada eselon 1. Wow. Gitu. Dirjen ada, teman saya. Sekda, Sekda ada 3 orang. Sekda juga ada 3 orang. Sekda mana tuh? Ada Sekda Kota Depok, ada Sekda di daerah ini ya, daerah Sumatera, saya lupa lagi daerahnya, dan satu lagi di sama Lampung. Yang dari Garut cuman Om Endro ya? Ya. Cuman Om Endro. Masih ya, sepengetahuan saya sih ya. baru saya. Itu selain mencari ilmu, apa sih target Om di kemudian hari? Ya, karena saya dosen begitu ya, memang tentunya ada sebuah target. Jadi ada dosen, kemudian juga sebagai pengusaha begitu, maka ya jadi target saya adalah jadi guru besar di bidang kewirausahaan publik lah, kira-kira begitu. Keren. Ini aset Garut nih. Om nih, kita ke materi ya. Siap. Minggu hari Senin di lapangan Setda Garut, betul, Pak Bupati briefing kan apel sebagai pembina. Beliau menyampaikan sampai marah-marah itu. Ya. Sampai saya baca ini ya. Saya kira saya berbicara dari dulu, Bupati ngomong sakip, SPIP. Saya prihatin mendengar itu. Buktinya kita tergusur. Kondisi yang sekarang ini, 8 tahun saya memimpin, saya katakan saya sangat-sangat tidak puas. Apalagi ekspektasi masyarakat untuk keluar Garut dari daerah tertinggal. Sekarang Garut itu masuk daerah tertinggal.
tertinggal IPM-nya ranking ke-25 dari 27. Itu kalau klasmen sepak bola Liga 1 kita di papan bawah. Kita di papan bawah. Tidak beranjak. Laju pertumbuhan ekonomi kita di papan tengah. Tapi pendapatan per kapita masyarakat kita, ini dengarkan, berada di papan bawah. Saya dan saudara-saudara semua yang bertanggung jawab. Kita tidak boleh ada alasan bahwa anggaran kita menjadi berkurang karena COVID-19. Alokasi, karena itu pikiran di saudara, untuk kepentingan saudara dan kroni-kroni saudara. Saya tanya, kontribusi apa yang sudah dilakukan oleh saudara pejabat tinggi pertama dalam rangka merangkak kita dari papan bawah ke atas? Terus keuntungan apa yang didapat dari jabatan yang saya berikan sebagai pejabat tinggi pertama? Itu bagaimana, Om? Saya kadang marah tapi ada ketawa juga. Justru memang kalau bagusnya adalah apa yang disampaikan Bupati justru harusnya berintrospeksi. Jangan lantas menyalahkan kepada bawahannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahkan kalau doktrin TNI itu tidak ada pasukan yang salah, tapi semuanya itu yang salah itu adalah atasan, komandan gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga ini yang perlu coba cermati, harusnya bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini misalkan Pak Bupati berusaha untuk berintrospeksi, lalu kemudian apa yang menjadi kendala kenapa IPM kita itu stagnan gitu kan, nggak naik-naik, kita selalu di klasemen terakhir gitu. Harusnya itu ya. Saya nggak berani berasumsi gitu kan. Beda ketika zaman mahasiswa kita main A main B nggak jadi masalah, tapi hari ini misalkannya apa yang saya tulis, apa saya yang katakan harus berdasarkan kepada sebuah data, fakta atau sebuah bukti di lapangan empiris begitu kan. Ya bisa jadi gitu ya stagnannya IPM itu karena gaya kepemimpinan, itu bisa jadi ya gitu kan. Kalau dalam ilmu manajemen dalam ilmu manajemen itu adalah gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja gitu. Bisa jadi, atau bisa jadi tata kelola, bisa jadi kebijakan anggaran, bisa jadi inovasi dan sebagainya. Banyak hal tentu yang sebetulnya yang melatari kenapa sih IPM enggak stagnan hampir selama 2 periode ini. Bahkan sebelum Pak Rudi pun memang sebelumnya IPM kita itu rendah gitu kan. Ini diulang kembali nih ke warga Garut. Jadi hari Senin Pak Bupati bicara, beliau marah terhadap pejabat Pemda, ya marah ke para kepala dinas terkait IPM Garut itu berada di ujung ketiga. Jadi ke-25 dari 27 kabupaten di Jawa Barat. Jadi marahnya marah saya sampai naik turun. Ini marah lagi. Nah, kata dosen kita, ya mestinya Pak Bupati introspeksi ya. Tidak ada prajurit yang salah, semua salah itu. Itu doktrin TNI. Doktrin TNI itu seperti itu. Jadi tidak ada prajurit yang salah gitu kan. Nih, Om, selama ini apa yang dibaca, yang dilakukan pemerintahan pasangan Rudi Helmi? Ya tentunya banyak hal juga ya. Kita juga tidak menafikan pembangunan terjadi di mana-mana. Tapi tadi ya, kalau memang selama ini Pak Bupati fokus terhadap proses peningkatan IPM, ya harusnya memang dia fokus kepada 4 indikator kan. Yang pertama adalah angka hidup ya atau kesehatan, kemudian lama sekolah, kemudian angka melek huruf ya, angka harapan hidup. Itu kan ada 4 indikator kalau bicara tentang IPM. Angka harapan hidup, kemudian lama sekolah, kemudian melek huruf ya, angka melek huruf, dan terakhir adalah purchasing power parity atau pengeluaran per kapita masyarakat, atau bahasa yang sering kita dengar adalah daya beli masyarakat. Harusnya ya memang fokus ke pemerintah ingin mencoba menaikkan IPM, ya konsentrasi di 4 indikator itu. Justru kalau kita melihat ke flashback ke belakang, justru saya melihat bahwa selalu mendambakan sebuah program yang sifatnya mercusuar. Kita kenal dulu Amazing Garut begitu ya, yang meskipun pada akhirnya endingnya tidak amazing begitu kan. Akhirnya kan
Pak Bupati sendiri yang menyampaikan amajong begitu kan seperti itu. Nah, ini juga yang sering saya dengar mungkin setiap apel selalu menyalahkan SKPD begitu, selalu menyalahkan SKPD. Nggak ada inovatif. Tadi inovatif dalam konteks saya ini subjektivitas saya kan. Ya. Inovatif dalam konteks saya terkesan bahwa inovasi itu kalau sifatnya yang tadi mercusuar, padahal kan tidak melulu begitu. Tapi tadi misal inovasi itu adalah coba kalau misalkan bagaimana didorong agar SKPD itu berinovasi dalam kaitan penetasan kemiskinan, dalam hal misalkan tadi ya bagaimana upaya IPM itu naik ya, seperti itu. Tadi ya makanya memang kalau bagi saya kemarin tuh ya saya sangat menyayangkan kenapa tidak introspeksi lah gitu kan. Kemudian yang kedua misalkan yang selanjutnya saya juga ingin coba sedikit mengkritisi hari ini misalkan apa namanya ya iya hari ini eranya kolaborasi, tata kelola pemberian kolaborasi itu menjadi sebuah isu yang selalu dibicarakan dalam dunia ilmu pemerintahan gitu ya. Kebetulan S3 saya adalah kajian tentang ilmu pemerintahan gitu. Ini yang menjadi sebuah isu yang selalu ramai ketika kita didiskusikan. Kenapa? Karena memang hari ini kita dihadapkan dengan sebuah era disrupsi, era atau orang mengenal VUCA begitu. Ya mau tidak mau pemerintah harus adaptif dan agile ya, dan tangkas. Ya mau tidak mau harus kolaborasi begitu. Nggak bisa misalkan dimakan oleh sendiri, nggak bisa begitu kan. Selama ini dimakan sendiri. Saya nggak bicara seperti itu ya, tapi kesannya kok melihat seperti itu bahwa kita mampu tanpa merangkul orang yang lain. Saatnya hari ini saya berharap tentu saatnya hari ini evaluasi yang dilakukan mungkin evaluasi yang kemarin diharapkan bisa dijadikan sebuah introspeksi, lantas kemudian berusaha untuk melakukan sebuah tata kelola pemerintahan yang sifatnya tuh yang berorientasi terhadap tadi ya model-model kolaborasi. Lebih spesifik. Model kolaborasi seperti gimana? Ya artinya begini, hari ini kan kita kurang kurang terdengar ya kolaborasi itu hanya sekedar jargon atau seremonial semata. Misal begini, dalam konteks perencanaan ada satu aspek yang tentunya perlu menjadi sebuah poin dan catatan kita, bagaimana perencanaan itu harus berdasarkan kepada riset based planning. Saya sambil makan ya. Ya, bagaimana perencanaan itu berbasis kepada sebuah riset. Pun dengan kebijakan harus berbasis kepada evidence based policy gitu ya. Jadi kebijakan harus berbasis kepada sebuah hasil dari risetnya begitu. Artinya, nah ini kita banyak kampus di Garut tanpa coba dirangkul. Ayo atuh, bagaimana caranya kita meningkatkan IPM, kita rangkul kampus, kita rangkul dunia bisnis begitu kan tadi. Tapi kan selama ini kita selalu terjebak dengan sifat yang seremonial begitu kan, seremonial semata begitu kan. Tanpa kita duduk bareng dengan porsi yang sama, kita berpikir bagaimana caranya misalkan katakanlah berusaha untuk meningkatkan IPM Kabupaten Garut gitu kan. Ya bukan solusi lah bagi saya ketika harus marah-marah kemudian menyalahkan para bawahan begitu. Kembali ke marah-marahnya Pak Bupati. Sebenarnya marah ke SKPD ya. Lebih itunya kemana sih, SKPD mana? Kalau saya lihat sih nampaknya begitu ya, nampaknya ke SKPD tadi mungkin ya karena ya yang namanya bupati kan sering ketemu dengan jajaran bupati-bupati yang lain, tentunya mungkin ada sebuah ya kita pun ketika diamanahkan tentu ingin sebuah achievement ya, sebuah capaian yang memang tinggi ya. Ketika IPM rendah ya tadi pada akhirnya mungkin puncak kekesalan. Tapi ya kembali ke tadi ya saya sih berharap memang ini menjadi sebuah evaluasi besar bahwa tata kelola saatnya hari ini tata kelola kita tidak hanya sekedar tadi ya saya sampaikan tidak hanya sekedar dimakan sendiri, tapi bagaimana misalkan kita bisa mengajak stakeholder yang lain untuk menjadi sebuah pemikiran bersama begitu kan itu. Nah, kemudian tadi saya sampaikan juga kalau memang kita mumpung ada waktu lah ya beberapa tahun lagi, kalau memang targetnya adalah ingin menurunkan angka IPM, ayo gitu kan.
konsentrasi di sana. Tadi kan indikator IPM udah jelas kok. Tadi ada 4 angka harapan hidup, kemudian angka melek, ada angka melek huruf, kemudian lamanya sekolah, dan terakhir adalah purchasing power parity atau daya beli atau pengeluaran per kapita. Akhirnya kita kan itu indikator yang mau tidak mau menjadi sebuah penilaian sejauh mana IPM di setiap daerah. Ya konsentrasi di sana. Saya misal begini, saya masih melihat misalkan di beberapa daerah, katakanlah ya kebetulan disertasi saya itu berkaitan dengan panas bumi, berkaitan dengan kemiskinan ya. Jadi penerapan terkait dengan panas bumi dan kemiskinan ya. Nah, di panas bumi misalkan di beberapa kecamatan kita masih ada misalkan yang stunting gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua misal kalau bicara tentang panas bumi, ada salah satu benefit yang dimiliki oleh daerah kawasan panas bumi. Salah satunya adalah bonus produksi begitu kan. Nah, bonus produksi itu cukup lumayan besar loh. Setiap desa ya rata-rata di angka 5. Kalau desa yang kategorikan ring 1 itu per tahunnya itu bisa dapat sampai 500 sampai 600 juta per tahun. Tapi yang menjadi yang saya coba evaluasi hari ini, loh kenapa misalkan angka 500 atau 600 juta itu hanya digunakan untuk infrastruktur gitu ya? Tadi yang menjadi masalahnya, apakah infrastruktur itu berdampak kepada IPM atau tidak kan begitu? Nah, kalau memang ingin mencoba menggenjot IPM, sebenarnya banyak hal. Makanya tadi kita perlu duduk bareng, coba di Garut banyak kampus, duduk bareng para akademisi, para pengujian bisnis, media, kita coba libatkan untuk bareng-bareng lah misalkan seperti itu. Nah, kembali ke tadi misalkan ya, ini sebagai contoh saja ya. Tadi ketika misalkan bonus produksi saja misalkan itu bisa menjadi sesuatu. Nah, itu satu. Yang kedua misalkan bonus produksi yang panas bumi ya. Itu tuh gede. Saya pikir itu bisa menjadi sesuatu ya. Misalkan 3 kecamatan itu selesai, harusnya nggak ada lagi angka stunting di 3 kecamatan itu. Harusnya di 3 kecamatan itu udah selesai urusan harusnya misalkan peningkatan kemiskinan, tapi fakta di lapangan stagnan ya. Misalkan kemiskinan tidak ada proses penurunnya itu tidak signifikan. Nah, kemudian kedua, saya tidak melihat misalkan tadi kan bicara tentang IPM, salah satu indikatornya dunia pendidikan misal. Saya tidak melihat sebuah program yang tadi saya pikir amazing ya, misalkan amazing kalau programnya adalah beasiswa besar-besaran. Oke, hari ini ada beasiswa, tapi misalkan itu beasiswa yang sifatnya terpusat, itu dari dana pusat, ada KIP atau sebagainya. Ini salah satu program kampanyenya Rudy Helmi ya? Iya. Nah, ini juga jadi evaluasi. Artinya memang ada beberapa janji politik yang memang ini menjadi sebuah evaluasi bagi Rudy Helmi. Nah, mumpung ada beberapa tahun lagi, ayo kita dorong begitu kan, bagaimana agar angka melek hurufnya ditingkatkan, kemudian lama sekolahnya misalkan ditingkatkan, gitu kan, dengan cara tadi beasiswa tadi. Tadi saya pikir misalkan tadi kayak bonus produksi, kenapa sih tidak ada beasiswa bagi anak-anak Pasirwangi? Tadi kan kolaborasi ini yang saya pikir, makanya kita tidak duduk bareng masalahnya. Saya juga orang Pasirwangi begitu kan, orang Pasirwangi begitu. Ya coba kalau misalkan kita bisa duduk bareng, ini dana itu gede loh misalkan ya. Per desa itu sampai dengan ratusan juta, 600 juta, 500 juta per desa ya? Per desa. Kalau yang ring 1 itu rata-rata ya, saya rata-rata kan akumulasikan. Kalau ring 2-nya biasanya setengahnya dari sana. Yang dulu Sepron, sekarang Star. Kalau dana produksi itu, bonus produksi itu dari SE dan dari Kamojang. Itu total dari dari Kamojang dapat ya? Iya, itu total dari 2 perusahaan. Kan termasuk itu. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ya dapat lagi gitu kan. Jadi memang aturan yang terbaru berdasarkan Undang-Undang Panas Bumi, salah satu benefit dari daerah kawasan panas bumi itu dia mendapatkan. Nah, ring 1 itu Kecamatan Samarang, ada Pasirwangi, ada Samarang, dan ada Sukaresmi. Kemudian dibagi lagi dari kecamatan-kecamatan itu ada desa yang masuk kategori ring 1.
Nah, kategori yang di satu itu yang tadi yang paling porsinya tuh paling besar. Itu mestinya selesai ya, tidak ada stunting. Harusnya udah selesai harusnya. Dana 600 juta tuh gede. Menggunakan Belum dari pemerintahnya, belum dari dana pusatnya, belum dari dana bonus produksi. Nah, inilah di sini perlunya kolaborasi itu kan. Om nih, dari sisi keilmuan Om, Garut ini sudah begitu maju kan? Pantas mendapatkan ranking berapa di Wah, berat pertanyaannya. Tapi saya optimis ya. Saya optimis bahwa sekarang pun kita udah mulai kelihatan sebetulnya ada perubahan gitu ya, ada perubahan. Tapi kalau misalkan tadi ada didorong dengan sebuah dorongan yang sifatnya inovasi, saya sih optimis Garut mungkin bisa merangkak ya, naik. Ya saya pikir layak lah untuk di belasan di klasemen tengah gitu, nggak lagi klasemen bawah. Klasemen tengah Ya di urutan 10 sampai dengan 15 saya pikir itu udah sangat layak dengan potensi Garut hari ini gitu kan. ya. Kita sebagai masyarakat sudah siap ya. Oh, harus siap gitu. Ya selama ini kemajuan kan Betul. personal kan. Betul. Orang-orang buka KP misalkan salah satu Kita lumayan ya, cukup lumayan kita lihat termasuk bagaimana potensi masyarakat Garut hari ini. Kemarin kita tiba-tiba dihebohkan dengan baca plotnya gitu kan. Itu kan sebuah potensi. Kita Garut punya ini kok begitu kan. Makanya saya lihat Garut itu sudah menjadi kabupaten yang gede gitu. Udah lagi nggak lagi berada di klasemen bawah kan. Kita harus merangkak. Orang-orang Garut itu banyak yang banyak yang cerdas, yang pintar, bahkan tadi ya kalau kita bisa merangkul semua potensi, saya optimis kok. Ini kembali ya, tidak ada prajurit yang salah Ya. di dekade ini kan banyak kabupaten di beberapa daerah dari kalangan muda-muda. Jangan-jangan nih karena usia Pak Bupati yang sudah sedikit sepuh gitu. Menarik ini ya bicara tentang generasi ya. Memang tidak hanya dalam dunia pemerintahan saja. Isu disruption ya, kemudian isu dengan perkembangan teknologi hari ini menjadi sebuah isu yang seksi ya di tataran ilmu pemerintahan. Kita diskusinya tuh berkaitan dengan ini. Termasuk sebenarnya tidak hanya ilmu pemerintahan, kadang dalam di dunia pendidikan pun gitu ya, generasi baby boomers gitu lebih mendominasi ketimbang generasi Y atau mungkin generasi milenial. Padahal hari ini kita berhadapan populasi terbesar kita itu secara nasional itu adalah generasi milenial dan post milenial. Termasuk tadi saya buka-buka di BPS sama Garut pun ternyata memang populasi terbanyak masyarakat Garut itu di usia 20 sampai dengan 34. Nah, artinya ini juga harus menjadi sebuah potret bagi Kabupaten Garut agar tahu apa yang pemerintah tuh harus paham terkait dengan potret tentang generasi ini karena populasi terbesar ya, itu satu. Kedua, karena hari ini tadi ya misalkan kita dihadapkan dengan sebuah gelombang disrupsi kan, gelombang disrupsi itu disebabkan dua aspek. Yang pertama adalah tadi generasi karena hadirnya milenial, kemudian yang kedua adalah adanya teknologi sehingga akhirnya landscape bisnis, landscape ilmu pemerintahan itu berubah gitu kan. Nah, sehingga memang ini juga menjadi sebuah catatan bagi para pemangku kebijakan agar bisa memotret itu, karena mau tidak mau ya mereka adalah populasi terbesar kita. Nah, ya. misal begini, hari ini dengan kondisi zaman sekarang itu eranya gig ekonomi. Kita sedang ramai bicara tentang gig ekonomi. Ada sebuah pola kerja yang berubah hari ini. Pola kerja kalau dulu kan pola kerjanya itu adalah misalkan 7 to 5 gitu ya, misalkan berangkat jam 7 keluar jam 5 selama 6 hari. Sekarang enggak lagi. Sekarang dunia berubah. Enggak lagi begitu anak muda sekarang. Sekarang misalkan eranya bagaimana misalkan flexible working ya. Mereka anak muda itu bekerja
berdasarkan moodnya, dia mau kerja kapanpun nggak jadi masalah, yang penting produktivitasnya. Nah, misal seperti ini, jadi bagaimana pemerintah? Ya pemerintah dia harus bisa, dia harus membangun sebuah ekosistem tersebut begitu. Nah, ya kan ketika WFH ketika kemarin ada WFH misalnya itu karena ada pandemi saja. Nah, di luar sana itu sudah mulai berlaku. Yang digemborkan oleh pemerintah juga kan terkait pentahelik. Iya. Jadi ada satu membangun bersama-sama. Nah, ini saya mengutip yang disampaikan Om Endro. Mereka hanya seremonial. Tatkala seremonial mengundang berbagai elemen baru terlihat kan. Tetapi tidak diajak dari awal. Ya. Padahal elemen atau stakeholder siap dipinta bekerja demi membangun Garut kan ya. Betul. Kira-kira gimana tuh? Nah, ya tadi apalagi bentar, apalagi kepala bapedanya masih muda kan. Oh iya. Nah, kira-kira gimana tuh? Ya, ini yang tadi saya sempat menyinggung bahwa hari ini bicara tentang kolaboratif, misalkan dengan kita ramai dengan isu-isu pentaheliknya hanya sekedar seremonial semata begitu ya, tidak ke aspek yang sifatnya substansial ya begitu ya. Ya harusnya memang tadi ya Bapeda sekarang anak muda begitu, berjiwa muda, dia harusnya memang tadi ya, kalau emang berjiwa muda itu jiwanya kolaboratif ya, kolaborator, misalkan justru dia ya harus rangkul semua elemen gitu kan ya. Ini kan tadi sebagai contoh harusnya kan tadi Bapeda bertanggung jawab, ini urusannya RPJMD, ini urusannya janji politik kan begitu. Misalnya contohkan kalau nggak salah tadi kan dalam urusan janji kampanye kan ada beasiswa misalkan, tapi kan tidak terlihat nomenklatur yang berkaitan dengan beasiswa itu gitu kan. Bicara tentang beasiswa ini akan ya kan tadi salah satu indikatornya adalah bicara tentang lama sekolah kan begitu. Kemudian angka melek huruf juga kan gitu. Nah, ini sebagai contoh begitu, ini sebagai contoh. Lah kok nggak ya harusnya dorong lah, misalkan hari ini ada beasiswa tapi sebagian besar adalah misalkan dari terpusat, atau tadi sebagai contoh misalkan dalam konteks proses perencanaan katakanlah misalkan tadi ya misalkan tata kelola bonus produksi di panas bumi kan begitu, itu sangat terlihat gitu ya dari unsur proses perencanaannya. Kalau itu digarap serius itu... Oh iya tadi kan kalau digarap serius saya pikir nggak akan terjadi sebuah implementasi kebijakan yang tadi hampir 95%, bahkan mungkin 90 di atas 95% semuanya infrastruktur begitu kan ya. Tapi kalau misalkan tadi ya misalkan perencanaan itu berbasis kepada riset gitu ya, riset based planning ya, ini akan berdampak ke sebuah kebijakan yang akan positif juga begitu kan ya. Nah ini menjadi sebuah tadi ya catatan lah misalkan ya tadi misalkan bonus produksi. Coba kalau misalkan kan nggak seperti itu, kita kolaborasi misalkan ya, kekuatan kecamatan Pasirnya tadi Pasir Wangi Sukaresmi sama Samarang harusnya selesai urusan angka melek hidup, angka harapan hidup, angka melek huruf gitu kan, atau misalkan dari sisi saya harusnya udah selesai ya. Ini Om nih, saya pernah menyampaikan ke Pak Bupati. Jadi ada 2 daerah yang memiliki tagline pembangunan, Purwakarta dengan Purwakarta Istimewa, zaman Pak Dedi ya. Oh iya. Terus di era Rudy Helmi, Amazing. Ini kalau Om menyebutkan programnya mercusuar, Pak Bupati pun menyebutkan, dan saya tanya, Pak bagaimana dengan Amazing Amazon kan? Tiba-tiba kemarin kan bicara soal lebih mendasar terkait angka harapan hidup, terkait daya beli masyarakat. Di satu sisi beliau menginginkan GOR, gedung PKL, jalan. Itu berhasil nggak terkait mercusuarnya? Ya kan kalau kita lihat dari pernyataan beliau ketika beliau menyampaikan Amazing Garut yang berdampak kepada Amazon, berarti itu kan secara tidak langsung beliau menyatakan adalah sebuah kegagalan kebijakan kan begitu kan. Ya
harus jadi evaluasi begitu kan. Ya, itu kan pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Amazon yang akhirnya berdampak kepada Amazon. Ya, ya tadi harusnya dia benar-benar evaluasi. Kenapa bisa seperti itu kan begitu? Itu satu ya. Kemudian dan lagi-lagi gitu ya, kita lagi-lagi selalu kenapa sih harus SKPD yang disalahkan? Kenapa sih lagi-lagi misalkan setiap apel kita sering mendengar misalkannya beliau marah-marah begitu kan? Ini juga saya tidak tahu gitu kan, apa mungkin melihat sebuah pola seperti katakanlah Bu Risma gitu ya, gitu kan seperti itu. Atau memang ini saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya pikir bukan solusi ya ketika harus marah-marah di hadapan publik, ketika harus marah-marah misalnya di hadapan bawahan, bukan solusi. Tapi yang tadi solusi yang paling tepat adalah bagaimana kita misalkan ruang-ruang kolaborasi itu tidak lantas dijadikan sebagai ruang-ruang seremonial saja. Kita duduk bareng-bareng, kita duduk seluruh stakeholder untuk berpikir Garut ke depan. Ada waktu kok, misalkan kita beberapa tahun lagi, ada beberapa tahun lagi. Sebetulnya saya dengan Amazing Garutnya itu akan berdampak kepada sebuah city of branding. Wah, itu keren banget. Cuma kan kita harus lihat dulu penampakannya Amazing itu seperti apa. Jujur saya dulu ketika Amazing Garut, kalau berhasil itu sangat sesuatu yang keren. Om profesional nih, apa yang gagal dari Amazing-nya? Pembangunan? PKL gagal. Kemudian SOR kan gitu kan. Gedung PKL ya? Gedung PKL, SOR gitu kan. Dan beberapa proyek-proyek yang sifatnya mercusuar itu kan semua berujung bahkan bermasalah ya, misalkan ya tadi kayak SOR kurang berhasil juga, PKL akhirnya sekarang tidak terpakai juga kan begitu. Nah itu harusnya jadi sebuah evaluasi lah. Tapi kan kita masih ada waktu lah, ya semoga ada ada sebuah gebrakan-gebrakan lain begitu kan. Makanya saya juga mendorong nih, ayolah Garut, agar misalkan Garut pun sekarang kalau tidak salah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sedang mendorong agar Garut menjadi kota kreatif. Bang, itu salah satu aspek kalau misalkan Garut sebagai kota kreatif ditetapkan sebagai kota kreatif bersama 53 kota kreatif lainnya yang ada di Indonesia, ini akan saya pikir ini saatnya Garut melesat gitu kan. Nah, gitu kan. Ini momentum, saya pikir momentum gitu kan. Ya. Momentum itu perlu dicapai gitu kan. Ada nggak yang perlu disampaikan ke Kepala Bapeda terkait momentum? Nah, yang pertama tadi gini, yang ingin saya sampaikan kepada Kepala Bapeda gitu kan. Ya. Itu kawan kita, anak jiwa muda, anak muda. Saya pikir kalau anak muda itu jiwa terbuka ya, misalkan ya tadi saatnya ruang kolaborasi ya dibuka selebar-lebarnya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saatnya perencanaan yang dilakukan tuh harus berbasis kepada riset ya, gitu kan. Ya, agak sedikit dalam tanda kutip kecewa juga ketika kemarin misalkan kita mendengar misalkan hampir sekitar 600 Banku provinsi kan 400 miliar sekiannya itu justru infrastruktur gitu ya, TPT dan sebagainya begitu. Meskipun pada akhirnya kan direvisi karena refocusing ya akibat Covid pandemi. Tapi kan itu artinya di sini ada harusnya bagaimana Bapeda gitu ya, perencanaan dia harus bisa menangkap ini. Kenapa sih harus dari 600 miliar sekian gitu ya, hampir 80%-nya itu adalah infrastruktur begitu. Nah ini juga jadi catatan penting ya bagi Bapeda saya pikir. Ajak bicaralah kita ya. Iya, ayolah kita ngobrol bareng lah, kita duduk bareng lah. Sehingga tadi kan akhirnya aksinya pun, kebijakannya pun bisa berdampak kepada sesuatu yang mungkin basisnya itu basis riset kan gitu. Saya ingin kembali ke Pak Bupati Om. Ada sebagian pihak yang mengatakan kenapa Pak Bupati marah karena apa yang diinginkan beliau tidak tertangkap oleh SKPD. Betul nggak itu? Atau memang Pak Bupati itu gambaran dari Bu Risma?
Itu gimana? Bisa jadi begitu ya, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati itu tidak bisa direspon, oleh para SKPD, itu bisa jadi. Ya tadi kan harusnya tadi ya tadi ketika misalnya tidak direspon, bukan justru bukan justru menyalahkan SKPD, tapi ya makanya kita evaluasi kenapa sih SKPD lambat menerjemahkan apa yang kita inginkan, itu kan. Ya. Kita ada tim percepatan misalkan gitu, tapi kan akhirnya orang bilang menyebutkan bahwa itu malah tim percepatan, itu tim perlambatan kan begitu. Ini Itu kan benar. Tim percepatan tidak milenial ya. semua kok saya juga kok semuanya generasi baby boomers gitu. Saya juga heran kenapa nggak ada anak milenialnya, sehingga kita bisa mendorong apa yang diinginkan anak muda, apa yang diinginkan anak milenial. Tadi saya sampaikan bahwa populasi terbesar masyarakat Garut adalah anak muda. Ayolah mulai aware terhadap pemuda, ayolah mulai aware terhadap kondisi zaman hari ini yang sudah mulai berubah kan begitu. Ya. Ini menarik Om Nur. Karena itu kan ucapan Pak Bupati ya. Kita berada di belakang. Itu juga tidak terlepas nih kalau mungkin masyarakat belum tahu bahwa salah satu yang mesti bertanggung jawab ada elemen berada di lingkungan pemerintah, yakni tim percepatan pembangunan. Ya. Di tiap Ada ya? daerah ada kan? Enggak semua daerah, tapi itu sifatnya memang kalau mungkin daerah membutuhkan dia enggak semua daerah. Enggak semua daerah. Nah, bagaimana mau maju dengan kondisi rata-rata penduduk Garut dan daerah manapun diisi oleh anak muda, sementara tim percepatan yang saya ketahui ya pensiunan kan. Iya, habis banget. Ini jangan-jangan hanya sekedar mengakomodir mereka untuk memperpanjang hajat hidupnya, menambah kekuasaan kembali kan. Menurut kamu bagaimana tuh? Ya, benar. Ya makanya tadi saya sedikit menyinggung tim percepatan. Harusnya memang tim percepatan ini adalah salah satu media kan, karena gini, menerjemahkan bahasa akademis menjadi bahasa kebijakan kan begitu. Dia harus menerjemahkan bahasa partisipatif dari masyarakat, usulan-usulan yang memang sifatnya inovatif dan sebagainya, kemudian diterjemahkan menjadi bahasa sebuah kebijakan kan begitu. Kan gitu. Banyak riset yang dilakukan oleh akademisi, tapi itu itu kan hanya sebatas riset gitu kan. Nah, di sinilah hasil risetnya dia harus diterjemahkan dalam bahasa publik, dalam bahasa kebijakan. Di sinilah ruang tim percepatan itu gitu kan. Yang hampir ada sebagian orang gitu ya. Memfasilitasi. Nah, dia harus memfasilitasi harusnya. Ada gitu berapa kan. orang? 6 atau 7 saya kurang tahu, tapi yang jelas tadi ya memang hampir sebagian besar justru saya kok nggak ada sosok anak milenialnya kan begitu. Apa tidak ada anak muda yang mempunyai kompetensi di bidang itu? Saya pikir banyak juga gitu kan, bahkan yang anak muda yang pernah salaman dengan Obama itu orang Garut kan begitu kan. Nah, justru saya kan melihat tadi ini populasi terbesar kita adalah anak muda, tapi nggak ada orang yang misalkan diakomodir untuk misalkan katakanlah kebijakan apa yang dibutuhkan oleh anak muda, atau penguatan ekosistem seperti apa agar memang dari semua aspek itu bisa berdampak kepada ekosistem anak muda ya, terbangunnya sebuah ekosistem ekonomi kreatif, terbangunnya sebuah ekosistem pendidikan yang tadi mendorong anak-anak muda itu jauh lebih berinovasi gitu kan. Nah, kembali ke tadi begitu kan, saya tidak tahu apakah itu misalkan memperpanjang kekuasaan atau tidak. Yang jelas memang ini sebuah autokritik lah bagi tim percepatan sendiri. Ya jangan-jangan bukan tim percepatan, justru tim perlambatan, karena tadi yang dari sisi usia mungkin notabene sudah mantan-mantan pensiunan gitu kan. Itu masa kerja tim percepatan berapa tahun? Enggak, itu tergantung Pak Bupati saja mungkin ya. Karena di setiap daerah ada juga yang dia pakai, ada juga yang make, ada juga yang tidak begitu. Itu tergantung ada yang situasional. Ada juga yang tidak. Oke. Ini warga Garut menarik ya. Jadi mohon maaf pada kawan-kawan SKPD dan juga para tokoh lainnya. Ya karena ini obrolan bebas, menggunakan narasumber akademik, dosen. Beliau pakar soal pemerintahan dan ekonomi. Jadi apa yang dikatakan Pak Bupati ini kan hanya menindaklanjuti bahasa Pak Bupati. Kalau Pak Bupati marah-marah, kita membedah isi dari marah-marah itu. Om Endo nih, karena kita di
akhir nih, saran terhadap pemerintah, terhadap Pak Bupati, terhadap para SKPD, sekaligus closing. Silakan. Pertama, saya pikir masih ada waktu ya untuk mencoba membedah. Masih ada sekitar 2 atau 3 tahun lagi ya untuk melakukan proses akselerasi. Nah, kemudian dengan catatan tadi saya berharap memang pemerintah menjadi ruang kolaborator bagi seluruh kepentingan, itu satu. Kemudian yang kedua, saya mencoba menguatkan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa ya setidaknya proses perencanaan itu harus berbasis kepada riset based planning, berbasis kepada sebuah penelitian. Kemudian kebijakan pun harus berbasis kepada sesuatu yang sifatnya bukti, begitu kan, atau bahasa ininya bahasa ini tuh evidence based policy. Jadi tadi hasil sebuah riset itu diterjemahkan ke dalam bentuk sebuah kebijakan. Sebagai contoh misalkan seperti ini, PDRB kita 65% adalah pertanian, gitu kan. Satu sisi kita masuk kepada gelombang ekonomi keempat. Gelombang ekonomi yang berbasis pertanian itu gelombang ekonomi pertama. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga, teknologi. Hari ini kita masuk kepada gelombang ekonomi kreatif. Nah, yang menjadi pertanyaan hari ini adalah apakah misalkan pemerintah menangkap tren perubahan ekonomi ini, kan begitu. Nah, ini sebagai PR saja. Satu sisi tadi PDRB kita 60% itu dari sektor pertanian. Nah, artinya disinilah kita mencoba, yuk kita duduk bareng, kita masih ada waktu untuk mengakselerasi agar Garut itu bisa ngeblesat. Dan saya pikir masih Garut udah saatnya ngeblesat begitu. Dan mudah-mudahan Pak Bupati tidak marah lagi. Insya Allah enggak. Saya tahu betul karakter beliau gitu kan. Oke, warga Garut, itulah perbincangan saya dengan Dr. Hendro Sugiarto, SEM apalah kesananya. Makanya masih tetap ya masih kuliah. Masih Masih terus melanjutkan. Om Hendro, semoga sukses ya. Amin, hatur nuhun. Mudah-mudahan Guar Garut juga tetap jaya, amin. Gitu kan, memberikan sebuah informasi yang edukatif bagi masyarakat Garut. Dan Guar Garut butuh seperti Om Hendro dan kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.